Asa dua. Orang siap. Oh. Wah, Tolong kasih jalan kawan-kawan. Iya itu. Bapak Ibu dan juru foto silakan kembali ke tempat semula. Acara akan kita lanjutkan. Hadirin yang kami hormati, kita akan segera mulai acara kita pada hari ini. Mohon untuk dapat duduk di tempatnya masing-masing. Mohon untuk dapat tenang. Dari Hotel Grand Mercure Bandar Lampung, dalam rangka hari ulang tahun ke-55, PWI Lampung mempersembahkan diskusi publik dengan tema Pers Mengawal Ketahanan Pangan Nasional. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Yang kami hormati anggota DPR RI Komisi 4 Bapak Irham Jafarwan Putra. Yang kami hormati anggota DPD RI Daerah Pemilihan Lampung Bapak Bustami Zainuddin dan Bapak Ahmad Bastian. Yang kami hormati Gubernur Lampung, yang dalam hal ini diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung, Dr. Andes Sulpakar MM. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Provinsi Lampung atau yang mewakili. Yang kami hormati Bupati Wali Kota Seprovinsi Lampung atau yang mewakili. Yang kami hormati para pimpinan BUMN, BUMD, ketua-ketua organisasi pemuda Seprovinsi Lampung, para rektor atau yang mewakili. Yang kami hormati Dewan Kehormatan Dewan Penasehat PWI Provinsi Lampung. Yang kami hormati Ketua PWI Provinsi Lampung beserta jajaran pengurus, Ketua IKWI Provinsi Lampung beserta jajaran pengurus, Ketua-Ketua PWI dan IKWI Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung, serta tamu dan undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara diskusi publik dengan tema Pers Mengawal Ketahanan Pangan Nasional dalam rangka puncak peringatan Hari Pers Nasional tingkat Provinsi Lampung serta Hari Jadi PWI Provinsi Lampung ke-55 tahun 2025. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars Persatuan Wartawan Indonesia.
Hadirin disilakan duduk kembali. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan SEMM, dalam acara diskusi publik PWI Lampung dengan tema PES Mengawal Ketahanan Pangan Nasional pada hari ini, yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-55 PWI Provinsi Lampung, serta puncak peringatan dari Hari Pers Nasional Provinsi Lampung tahun 2025. Hadirin disilakan duduk kembali. Juru foto silakan kembali ke tempat semula. Acara akan kita lanjutkan. Juru foto kami silakan kembali ke tempat semula. Acara akan kita lanjutkan. Mohon izin Pak Menko, acara sudah kami mulai terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan kembali. Mohon izin Pak Menko, acara sudah kami mulai terlebih dahulu, kita akan lanjutkan kembali. Dan berikutnya adalah pembacaan doa yang akan diimami oleh Dr. Haji Ahmad Bukhari Muslim LCMA. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kita muliakan Bapak Menteri, Ketua PWI, segenap pengurus dan anggota, hadirin hadirat para undangan yang saya hormati. Tiba saatnya sejenak kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan yang kita lakukan ini mendapatkan kemudahan, kelancaran, serta kesuksesan. Lihadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya zal jalali wal ikram, lakal hamdu ya ma'bud, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah untuk meraih ridha-Mu dalam membangun bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah dunia kami, akhirat kami dan agama kami, dan jadikanlah kehidupan kami untuk berjuang, untuk menjadi khalifah-Mu, untuk membangun negeri yang kami cintai ini, dan juga untuk menjaga keutuhan negara kami. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu ingat kepadamu, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, dan jadikanlah kami ya Allah dalam golongan hamba-hamba-Mu yang terbaik. Allahumma ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya mu'mina kulli mukhif, wa ya sahiba kulli farid, yassir alaina kulla asir, fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna ilaika kathir.
wa anta alimun biha wa basir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Dr. Haji Ahmad Bukhari Muslim LCMA yang sudah mengimami doa kita pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, acara diskusi publik pada hari ini digelar oleh PWI Provinsi Lampung dalam rangka puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2025 dan hari jadi ke-55 PWI Provinsi Lampung. Karena itu, kami akan ajak hadirin sekalian untuk menyimak bersama bagaimana perjalanan sejarah PWI Provinsi Lampung dari masa ke masa dalam tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI bukan sekedar organisasi profesi. Ia lahir dari semangat perjuangan, menjadi bagian dari sejarah bangsa. Didirikan di Surakarta 9 Februari 1946, PWI menjadi organisasi wartawan pertama di Indonesia. Hari berdirinya kini kita kenang sebagai Hari Pers Nasional. Dengan mendapat perhatian dari berbagai lapisan masyarakat, Persatuan Wartawan Indonesia memperingati hari ulang tahun yang ke-21 baru-baru ini di Jakarta. Ketua Panitia Letko Yusuf Sirat dalam uraiannya antara lain menekankan tugas wartawan Indonesia pada dewasa ini seirama dengan situasi umum tanah air kita. Rosihan Anwar pun menyebutnya Mullah Pers Lampung. Muhaimin Kohar, tokoh pejuang yang tak hanya menulis, tapi turut bertempur bersama pasukan RPKAD. Ia menjadi Ketua PWI Lampung kedua untuk periode 1972-1974. Martubi Maki, Ketua PWI Lampung periode 1990-1994. Ia berhasil menjadikan Lampung tuan rumah Kongres Nasional ke-19 PWI dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional Perwanas ke-5 tahun 1993 dibuka Presiden Soeharto. Agus Sulaiman, Ketua PWI Lampung periode 1994 hingga 1998, dikenal idealis, tegas menertibkan keanggotaan PWI dari oknum wartawan tak bertanggung jawab. Harun Muda Indrajaya, Ketua PWI Lampung periode 1998-2002, adalah wartawan sejati yang tetap menulis meski sakit, setia pada profesi jurnalis hingga akhir hayat. Ahmad Rio Teguh, pewaris semangat ayahnya Sofyan Ahmad, membentuk 8 perwakilan PWI Kabupaten demi pemerataan profesionalitas. Ia memimpin PWI Lampung untuk periode 2002 hingga 2010. Supriyadi Alfian, Ketua PWI 2 periode 2011 hingga 2021, menggelar 24 kali uji kompetensi wartawan UKW, membangun Sekolah Jurnalisme Indonesia atau SJI, dan merenovasi Balai Wartawan menjadi gedung megah.
estafet berada di tangan Wira Hadi Kusuma. Di bawah kepemimpinannya untuk periode 2021-2026, PWI Lampung tetap menjadikan pendidikan sebagai fokus utama. PWI Lampung menggandeng sekolah dan kampus demi mencetak wartawan yang tak hanya tajam menulis, tetapi juga beretika dan berdaya saing. Bapak Ibu sekalian, jika ada 1-100 program di PWI, 1-99-nya itu adalah pendidikan. Karenanya, yang ke-100-nya apa program dan lain-lain. Karena pendidikan itu menjadi program kami, meningkatkan kualitas SDM wartawan menjadi program kami. Wartawan PWI jangan menjadi wartawan yang dibenci. 55 tahun sudah PWI Lampung menyusuri jejak pengabdian. Dari perjuangan ke profesionalisme, dari idealisme ke aksi nyata. Ini bukan sekedar sejarah. Ini adalah perjalanan semangat, menjaga marwah pers, menyuarakan kebenaran. Kita berikan aplaus. Demikianlah tadi karya dari tim kreatif PWI Provinsi Lampung yang dengan susah payah mengumpulkan data dan foto yang tidak seberapa untuk diwujudkan dalam sebuah tayangan video tadi. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, selanjutnya adalah sambutan selamat datang dari Ketua PWI Provinsi Lampung kepada Haji Wira Hadi Kusuma, SPMM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alafa baina qulubina fasbahna mati ikhwana. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin amin wa ala ibadillahi sholihin. Yang saya hormati Bapak Menko Pangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Zulkifli Hasan. Yang saya hormati anggota DPR RI, Bapak Irham Jafar Lanputra, juga anggota DPD RI, ada Bang Bustami, juga ada Bang Ahmad Bastian. Yang saya hormati Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3, Bapak Sulpakar. Izin Pak Menko, Pak Gubernur mungkin sudah berkomunikasi dengan Pak Menko, sedang berada di Tiongkok untuk juga mendukung ketahanan pangan nasional, kerjasama antara Lampung dengan pemerintah Tiongkok. Setelah itu yang kami hormati juga para Bupati, Wali Kota Selampung atau yang mewakili, para rektor, juga para ketua-ketua organisasi pers lainnya, yang saya sayangi, para Dewan Penasehat, ada Om Rio Teguh, juga ada Mas Prapto, juga Ketua Dewan Kehormatan, Kanda Dr. Iskandar Zulkarnain, ada juga senior tokoh-tokoh pers Lampung, ada guru saya ini Bang Ardiansah atau Bang Aca, dan beberapa senior-senior PWI, juga para ketua PWI IKWI Kabupaten Selampung, dan tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmatnya, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di Hotel Grand Mercure ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat, salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta orang-orang istiqomah di jalannya. Baiklah Pak Menko, kami PWI tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi PWI Lampung, Pak Menko Pangan Republik Indonesia bisa turut membersamai peringatan HUT PWI Lampung ke-55. Izin Pak Menko, acara ini bukan hanya sekedar peringatan HUT, tapi juga acara ini juga bentuk rasa syukur kami bahwa PWI Lampung
melihat tontonan video tadi, memang lahir di Lampung, juga PWI lahir di Indonesia, memang sudah berkomitmen untuk menjadi organisasi yang membangun bangsa ini. Tentu sebagai salah satu organisasi PWI, organisasi profesi wartawan tertua, PWI memang sudah melakukan sebuah upaya-upaya dalam hal membangun bangsa, termasuk juga berkomitmen untuk mendukung kerja-kerja pemerintah yang memang tujuannya adalah untuk mensejahterakan hadir dalam hal memberikan kredit lunak kepada petani untuk bisa mengupgrade mesin-mesin penggilingan padi para petani di Lampung. Itulah yang kami dapatkan. Dan yang kedua, Pak Menko, kami juga cukup tercengang ketika PDRB di Lampung ini tinggi, aktivitas ekonomi di Lampung tinggi, tapi sumbangsinya untuk APBD kami Provinsi Lampung itu tidak cukup besar. Bahwa hanya 7% PDRB itu menyumbang untuk APBD. Memang iya, aktivitas ekonomi di Lampung tinggi. Namun Pak, itu kami mendeteksinya dari hasil diskusi PWI, bahwa kami mendeteksi bahwa ada sebuah ketidakfairan menurut kami, bagaimana tidak hanya BUMN, tapi pun perusahaan swasta itu membayar PPh 21-nya itu di Jakarta. Kita semua paham, DBH itu ada 3 pembagiannya. DBH PPh 21, DBH pembangunan, dan juga APBB dan DBH cukai tembakau. Pak. Dari DBH PPh 21, perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta kantornya pada di Jakarta, Pak. Bayar pajaknya di Jakarta mereka. Sehingga DBH PPh 21 itu yang dapat adalah Pemprov DKI, bukan Pemprov Lampung. Karenanya kalau PPh 21 itu bisa dibayarkan di Lampung, kami yakin bahwa Provinsi Lampung APBD-nya bisa meningkat itu 2 kali lipat. Kami berharap kehadiran orang Lampung kita yang menasional maupun swasta kantornya pada di Jakarta, Pak. Bayar pajaknya di Jakarta mereka. Sehingga DBH PPh 21 itu yang dapat adalah Pemprov DKI, bukan Pemprov Lampung. Karenanya kalau PPh 21 itu bisa dibayarkan di Lampung, kami yakin bahwa Provinsi Lampung APBD-nya bisa meningkat itu 2 kali lipat. Kami berharap kehadiran orang Lampung kita yang menasional, Bapak Menko Pangan, ada juga orang-orang Lampung yang menasional bisa mendukung ini, sehingga kami berharap kalau Pak Luhut bisa membangun Danau Toba, saya yakin Pak Menko Pangan bisa membangun Lampung. Itu kami berharap itu, dan itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf kepada semuanya, semua tamu undangan jika memang ada kesalahan yang kami sampaikan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Izin Pak Menko, karena ini mengundang juga Ormas NU dan Ormas Muhammadiyah, izin menutupnya.
dengan khas dua ormas tersebut. Billahi pisabil haq pastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin, berikutnya adalah sambutan Gubernur Lampung yang akan disampaikan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung. Terima kasih Pak Menko. Bapak, Ibu, dan hadirin, sepertinya Pak Menko memang harus lebih dulu kita tampilkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keynote speaker kita pada hari ini, Menteri Koordinasi Pangan Republik Indonesia. Acaranya, saya minta maaf, acaranya banyak. Yang harusnya bisa sampai sore atau sampai malam, barusan dapat WA. Ada kunjungan Presiden Prancis, kita diminta balik. Jadi saya mohon maaf, saya minta duluan, nanti habis itu baru Pak Gubernur atau yang mewakili Pak Gubernur. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabipun. Yang saya hormati anggota DPR, ada saudaraku Irham, ada anggota DPD, saudara Ustami, kemudian ada Ahmad Bastian, Pak Gubernur yang diwakili oleh saudara Zulfakar, terus saudara mewakili kementerian lembaga dari Kementan, dari mana lagi ya? Kementan, yang dari Jakarta ada lagi? Gak ada. Para bupati, ada Bupati Pesawaran tadi, Bupati mana lagi ya? Prengsewu, Lampung Barat, ada Lampung, Pesawaran, ya. Saudara Dendi, nih Dendi ini udah kayak anak sendiri. Waduh, sponsor juga banyak ini. Ada Pertamina, Bukit Asam, Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank Lampung, BRI, BNI, Bulog, PTPN. Acaranya juga bagus, gedungnya mewah. Sponsornya banyak, berarti cukup ini ya. Ya kalau tekor terpaksalah Menko Pangan turun tangan ya. Tapi kalau udah cukup alhamdulillah ya kan. Saudara yang saya hormati, dari TNI, ya, yang dari TNI, teman-teman TNI terima kasih banyak. Ini TNI ini kalau nggak ada susah kita. Kalau kita sekarang sudah berhasil produksinya tadi banyak, itu peran TNI luar biasa Pak, terima kasih. Ya. Kalau jagungnya berlebih, polisi terima kasih. Karena kalau polisi nanam jagung, tanah orang ditanam nggak ada yang marah Pak. Ya, yang wakil Kejati, semua saja saya takut tidak ada yang tersebut, susah nanti kalau udah PIL repot kita ya. Pak Saudara Adrian Syah, terakhir udah lama sekali ya, lama sekali. Iskandar Zulkarnain, kemudian Pak Teguh, ya, Ahmad Rio Teguh, ya, udah mulai tua kita Pak ya, ya nggak sadar udah mulai tua. Pak Supriyadi Alfian, ya, Suprapto, ada juga Suprapto itu, ya. Pak Ardiansah, sudah tadi. Tentu Ketua PWI Lampung, Saudara Wira Hadi Kusumah, dan kawan-kawan semuanya, nggak saya sebut satu persatu. Yang wakil Pak Kajati tadi udah. Ada lagi mungkin yang belum saya sebut. Tentu tuan-tuan, puan-puan, rektor, waduh, nggak kesebut ibu satu-satunya.
Saya juga sebetulnya tapi janjian di nanti di pertemuan dengan Kades-Kades, Rektor ITERA. Ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Ada lagi yang belum disapa? Tentu kalau tidak tuan-tuan, puan-puan, mohon maaf yang besar tak sebut gelarnya, yang kecil tak dapat sebut nama, tapi semua yang saya muliakan, yang saya hormati. Saudara-saudara, sebelum saya bicara jauh, tapi ini saya jawab dulu. Takut lupa nanti karena terburu-buru. Tadi ketua kita, Saudara Wirahadi Kusuma, ada problem penggilingan padi, saya jawab dulu ya, takut lupa. Kalau ada penggilingan padi di Lampung yang ingin di upgrade, ya, kesusahan pinjam uang, hadap saya antar ke banknya sampai dapat. Jadi kalau ada penggilingan padi, kesulitan untuk memperbaharui alat-alatnya, mesinnya, perlu uang, perlu pinjaman. Kalau nggak dapat sama saya, sungguh-sungguh saya janji, saya antar ke banknya sampai dapat. Nah itu dia. Oke, nah, baru sambutan. Saudara-saudara, tadi saudara Ketua PI juga menyampaikan kita tertinggal dari mana itu, dari Toba, ya. Ya mau dimaklumin, kan saya kalahnya lama. Ya Pak TNI, Pak Polri, kami kalahnya lama kan 15 tahun yang sama saya saja. Yang Pak Prabowo sendiri mungkin 20 tahun. Nah ini baru menang, jadi mau dimaklumin. Sekarang tokoh-tokoh Lampung banyak, ya, ada Pak Dasko, ada Pak Muzani, ya, ada Pak Erick Thohir, itu, ya tentu ada Menko Pangan, ya. Masa nggak bisa tadi kata Ketua PI, ya. Insya Allah, saya intent dengan Gubernur juga komunikasi, tidak hanya mau datang ke sini, tapi kami intent, ya kami sudah sepakat dengan segala daya dan upaya, paling tidak. Masa kita kalah sama Pak Komodo, ya Komodo tuh jauh sekali kan, jauh sekali. Kita sekarang juga kalah sama tadi itu, ya Toba. Oleh karena itu Lampung yang begitu indah seperti ini, pariwisatanya misalnya masa kalah. Mudah-mudahan lah, doakan. Saya tidak banyak janji, tapi nanti kita buktikan, kita lihat bukti saja. Nah saudara-saudara, Pak Prabowo ini, Pak Presiden kita ini, walaupun nunggunya lama, ya kalah terus. Baru ini kita punya kesempatan, tapi saya tidak soal nunggu lama. Karena Presiden kita ini seorang patriotik dan punya konsep jelas dan terang. Konsepnya jelas dan terang itu sangat berpihak kepada kepentingan rakyat. Sangat. Jadi keberpihakan itu luar biasa. Saya akan cerita yang di bidang saya, dikasih tanggung jawab di bidang pangan, saudara. Waktu setelah dilantik saya dipanggil. Menko Pangan, berapa lama kita swasembada? Awalnya 2028. Maju lagi 2027. Saya bilang, Pak, kasih saya kepercayaan paling lama 2 tahun. Kalau 2 tahun tidak bisa swasembada, Bapak ganti. Alhamdulillah saudara-saudara, alhamdulillah hari ini menurut laporan Mentan kepada kami, menurut Badan Pangan laporan juga pada kami, kita sudah bisa bikin pabrik pupuk, itu zaman Pak Harto, Pak. Kita bikin bulog, zaman Pak Harto. Kita membangun sawah-sawah irigasi, zaman Pak Harto. Kita membangun industri pesawat terbang, Pak, nggak tanggung-tanggung, IPTN, zaman Pak Harto. Kita membangun PT PAL untuk kapal laut, kapal perang, kita sudah bisa, Pak. Kita bangun Pindad untuk TNI. Kita punya satelit Palapa B2 yang lain belum punya. Pertumbuhan ekonomi kita pada masa itu 7,5% rata-rata. Mudah-mudahan Pak Prabowo punya konsep ini. Makanya kita nggak capek kerja, Pak. Ya. Setelah pangan, maka kita akan bangun ekonomi pedesaan. Selama 28 tahun kita reformasi, itu uang di bank itu, Pak,
Saya tanya sama wakil Menteri BUMN dan wakilnya dan yang lain-lain, itu kredit di bank-bank itu kemana? 80% Pak ke puluhan grup saja. Itu situ saja muter-muter. Itu situ saja Pak. Nah oleh karena itu Pak Prabowo ini paham betul masalah, tetapi juga punya konsep. Duit yang banyak tadi berputar ke situ-situ, sekarang diambil dulu Pak. Diambil dulu, nanti kreditnya 250 triliun untuk koperasi, 300 triliun untuk KUR, 200 triliun untuk Danantara. Belum makanan bergizi. Jadi hampir 1.000 lebih triliunnya itu ditarik dulu Pak. Inilah yang akan diputar ke rakyat dan pedesaan. Apa itu Kopdes? Koperasi kelurahan itu koperasi, karena kita melihat pengalaman-pengalaman yang lalu, kita ambil cara yang benar, bukan cara yang mudah. Selama ini kita membangun koperasi dengan cara yang mudah. Oh berapa koperasi, sediakan anggaran dikasih Pak, dibagi. Apa yang terjadi setelah dibagi? Pinjam, namanya KUD kan, ketua untung duluan. Setahun tutup. Tahun tutup Pak. Pengalaman-pengalaman itu karena saya yang dipercaya Bapak Presiden, saya nggak mau terjadi. Saya mencetak kepada kawan-kawan, kalau koperasi kali ini gagal, maka selamanya tidak akan ada koperasi lagi. Orang nggak percaya. Oleh karena itu Pak, koperasi yang kita bangun ini tidak pakai APBN. Enggak. Ada yang bilang nih Kopangan bawa koper-koper bagi-bagi duit. Enggak ada. Enggak ada Pak. Tidak ada bagi-bagi uang. Ini kita lakukan dengan benar. Karena tidak ada kemajuan suatu negara dengan cara yang mudah, enggak ada. Dan tidak mungkin negara kita maju kalau rakyat kita tidak berdaya. Kalau rakyat kita hanya hidup dari bantuan sembako, dari bantuan sosial, beras, bantuan pangan 10 kilo, kalau seperti itu terus Pak, nggak bisa Pak. Kita harus membangun rakyat kita yang memang pekerja keras itu untuk bekerja keras, tapi hasilnya kita hargai, sehingga mereka bisa kreatif. Nah, itulah yang terjadi di Thailand, Vietnam, Tiongkok dan lain-lain. Nah itu yang ingin kita kerjakan. Kita tidak usah malu-malu belajar. Oleh karenanya koperasi ini kita pikirkan usahanya dulu Pak, bukan uangnya dulu. Usahanya apa sehingga koperasi ini bisa hidup, bisa berjalan seperti bayi. Harus dibimbing. Oleh karena itu dibikin Satgas. Maka tadi ada Inpres, ada Kepres. Kepresnya saya ketua Satgas pusat, nanti gubernur ketua Satgas provinsi, bupati wali kota ketua Satgas yang ada di kabupaten kota. Karena ini harus dibimbing. Koperasi ini seperti bayi yang harus kita bina, kita suapin, kita kasih makan bergizi, ya dirawat dengan baik, tumbuh subur sehingga dia bisa kuat, baru dia bisa berusaha dengan baik. Kita pikirkan usahanya dulu Pak, agar dia bisa sustain dan berjalan. Gitu. Ada beberapa bidang yang sudah kita wajibkan, antara lain koperasi itu nanti akan menjadi pangkalan gas melon. Ada masih untung Pak. Akan menjadi pangkalan pupuk, agen pupuk, masih untung Pak. Yang ketiga akan menjadi agen sembako. Ya. Kemudian nanti akan menjadi cabangnya Briling, tempatnya Briling, BRI Link. Sehingga orang desa nanti apa yang kita kerjakan itu Pak, akan memotong rantai pasok yang panjang. Dari pusat produksi sampai ke desa Pak, grosir, pengecer, agen, baru sampai desa. Ya. Ini kita potong. Akses di desa bisa langsung ke bank Pak. Untuk memotong pinjol, rentenir. Petani kita suruh tanam jagung, perlu pupuk. Dia mesti beli pupuk, gak ada duit, pakai rentenir Pak. Nah, ini kita kasih akses. Tiap desa, tiap Kopdes nanti ada Briling, BNI atau BSI di situ. Pak Prabowo tidak ingin di desa itu tidak ada orang yang nggak sehat. Tidak mau orang yang kurang gizi. Oleh karena itu nanti di koperasi juga ada klinik yang belum punya, tapi yang sudah pustu, ada pustu, puskesmas pembantu digabung.
sama apotik sederhana. Kemudian koperasi itu juga kerja sama pos. Dia menjadi penyambung, maka dapat ongkos Pak nanti, dapat ongkosnya. Jadi kalau ada bantuan apapun dari pusat, koperasi yang akan membagi ke rakyatnya. Oleh karena ini penting sekali. Penting sekali. Kemudian ada logistiknya. Kendaraan untuk ngangkut dari desa ke koperasi, dari kebun koperasi, dari koperasi kota koperasi dan seterusnya. Dia juga nanti akan menjadi kepanjangan tangan Bulog untuk ambil gabah, ambil jagung, dan harus ada tempatnya atau gudangnya. Sehingga permasalahan tadi, tempat gabah yang enggak ada, tempat jagung yang tidak ada, tempat hasil panen lain yang tidak ada, itu sudah ada tempatnya. Kita akan punya nanti 70 sampai 80 ribu gudang. Harus ada, Pak. Nah, tempatnya itu dari mana? Kita jangan bikin yang baru dulu. Kalau ada koperasi yang lama, itu yang kita pakai. Kalau tidak ada, biasanya di desa-desa itu banyak sekolah yang digabung, sekolah dasar. Karena dulu anak 10, sekarang anak 2. Jadi banyak sekolah dasar yang tidak terpakai. Yang ketiga, kalau ada kantor pemerintah yang nganggur di desa atau kantor pos yang nganggur bisa dipakai. Yang terakhir, setiap desa ada balai desa, Pak. Ada balai desa. Balai desa itu dipakai setahun sekali atau 5 tahun sekali. Nanti balai desa itu kita pakai kalau nggak ada yang lain, pakai balai desa. Balai desa itu jadi nanti akan menjadi pusat kegiatan ekonomi di desa. Nanti ada kafe-nya atau warung kopinya. Kalau perlu acara tinggal buka, pakai tenda kan, sederhana. Ini memang jalan yang benar. Jalan yang benar itu memang perlu waktu dan perlu dukungan, perlu bantuan, perlu kerjasama sama pihak. Perlu perhatian. Saya sudah rapat dengan seluruh BUMN, dengan Menteri BUMN, dengan CEO dan Antara, sudah saya rapat. Saya katakan kepada BUMN, mereka itu, saya katakan, kita tidak minta, Kopdes tidak minta bayar sama dengan yang lain, dan tidak minta dikasihi rakyat, enggak perlu. Yang kami perlukan dipermudah. Kita menjadi pangkalan LPG, kamu mudahin dong, jangan berbeli-beli lagi. Kita menjadi agen pupuk, kasih, bayar Pak, sesuai dengan harga agen gitu. Nah, saudara-saudara, itulah setelah makan, maka apa? Ibu Wagub ya silakan. Maka setelah makan, Bapak-Ibu sekalian, kita harus kembangkan ekosistem ekonomi pedesaan itu yang kita kerjakan. Sehingga kita harapkan desa itu menjadi pusat kegiatan. Dengan tumbuhnya ekonomi pedesaan itu, maka tadi kita memotong rantai pasok yang panjang, memutus di desa itu middleman tuh, tengkulak Mbak ya. Tengkulak kita potong dan seterusnya. Dan begitu kita harapkan desa bisa berkembang dan sudah kita hitung bisa menyerap tenaga kerja banyak. Sehingga di desa itu pemuda-pemuda tidak usah pergi jauh ke Jawa, apalagi jadi preman gitu ya. Apalagi yang ke Tangerang banyak tuh. Dulu saya waktu ketua MPR Pak, yang kerja nggak diterima kerja. Kenapa? Dari Lampung ya? Iya. Kenapa? Wah, terkenal keras. Jadi saya mesti kasih jaminan sebagai ketua MPR, saya jamin ini, pokoknya kalau ada masalah saya tanggung jawab, baru diterima. Itu. Sehingga nanti sekali lagi Bapak, desa itu ada kegiatan ekonomi, ada kegiatan produksi dan seterusnya. Yang atasnya Danantara Pak. Danantara akan dikembangkan oleh Bapak Presiden, hilirisasi. Akan dibangun nanti hilirisasi, boksit, nikel, tidak hanya diserahkan kepada orang luar, tapi kita yang membangun seperti zaman Pak Harto. Oleh karena itu diharapkan rakyat ini mulai berdaya, akan tumbuh dan kuat, kemudian negara juga kuat. Sehingga negeri kita ini ya, yang didirikan, yang dilahirkan perjuangan panjang, pengorbanan jiwa, raga, darah dan air mata, betul-betul bisa sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Indonesia yang maju, sejahtera tapi adil, ada kesetaraan. Tidak berputar-putar kepada itu saja. Tapi ada keadilan, ada kesetaraan, ada kemakmuran
bersama-sama. Saya kira itu dari saya. Ya, untuk Lampung yang terakhir Pak Ketua PWI, untuk Lampung kita memang sudah sepakat kita akan fokus perhatian ke sini, Lampung ini tentu sektor pertanian, terutama juga soal pariwisata. Saya nggak janji banyak, tapi kita lihatlah kira-kira 2-3 tahun mendatang. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Pak Menko tetap di tempat Pak. Kami mengundang Ketua PWI Provinsi Lampung, akan ada penyerahan cenderamata Pak dari PWI untuk Bapak. Ini adalah cenderamata yang sengaja khusus disiapkan untuk Pak Menko pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dalam acara kami. Dan mungkin bisa langsung dibuka ya Pak, kita biar tahu semua isinya apa, gambarnya apa, atau apa bentuknya tuh. Ya, ini adalah karikatur foto dari Pak Menko. Dengan bangga PWI Provinsi Lampung menyerahkan ini kepada Pak Menko. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan jangan bosan-bosan ya Pak untuk datang menghadiri undangan dari PWI Provinsi Lampung. Dilanjutkan dengan foto. Terima kasih Pak Menko untuk kehadirannya. Terima kasih untuk paparannya sebagai keynote speaker dalam diskusi publik pada hari ini. Terima kasih Bapak. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, acara kita berikutnya adalah penyerahan penghargaan PWI Kabupaten Kota terbaik, di mana dalam rangka hari ulang tahun PWI ke-55 ini, PWI Provinsi Lampung sudah membentuk tim khusus untuk memberikan penilaian kinerja terbaik kepada PWI Kabupaten Kota, di mana surat keputusannya akan dibacakan oleh Sekretaris PWI Lampung, Andi Syahputra Panjaitan Eskom. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan SK 070 PWI strip LPG strip 5 Romawi strip 2025 tentang penerima penghargaan PWI Kabupaten Kota terbaik Provinsi Lampung tahun 2025. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Lampung setelah menimbang dan seterusnya memperhatikan, mengingat, memutuskan, menetapkan 1. PWI Provinsi Lampung memberikan penghargaan PWI Kabupaten Kota terbaik Provinsi Lampung tahun 2025 kepada A. PWI Kabupaten Lampung Utara sebagai PWI Kabupaten inovatif dan kolaboratif. B. PWI Kabupaten Pesawaran sebagai PWI Kabupaten tersolid dalam organisasi. C. PWI Kabupaten Mesuji sebagai PWI Kabupaten produktif dan edukatif. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan di kemudian hari. Ditetapkan di Bandar Lampung 15 Mei 2025. Sekretaris Andi Syahputra Panjaitan, Wirahadi Kusuma, cap ditandatangani. Sekian. Kami persilakan Ketua PWI Kabupaten Lampung Utara, Pesawaran dan Mesuji untuk dapat bergabung di atas panggung. Ketua PWI Kabupaten Lampung Utara, Pesawaran dan Kabupaten Mesuji. Ini orangnya kita nggak kasih tahu, makanya dia juga kaget pasti. Silakan ketua-ketua PWI yang disebutkan tadi. Silakan, ya. Pesawaran, udah. Lampung Utara dan Mesuji.
Oke, Lampung Utara, Pesawaran, Mas Suji, silakan ya. Penghargaan PWI Kabupaten Terbaik tahun 2025 ini bukan sekedar ajang apresiasi, namun juga mencerminkan dari dedikasi, integritas, dan kontribusi nyata terhadap dunia pers di Silakan tingkat Ketua daerah. PWI Provinsi Lampung. Penilaian dilakukan dengan seksama melalui 5 aspek utama yang mencerminkan profesionalisme, konsistensi, inovasi, kebermanfaatan, dan sinergi dengan masyarakat. Silakan Ketua PWI Provinsi Lampung sudah dapat menyerahkan Seluruh plakat. penilaian ini dibagi dalam 3 kategori yang telah dirumuskan secara objektif oleh tim perumus yang kredibel dan independen. Dan telah melalui proses evaluasi yang ketat, tim juri menetapkan PWI Lampung Utara, PWI Pesawaran, PWI Mesuji. Selamat kepada 3 PWI pemenang nominasi. Ya, Bapak Ibu dan hadirin, seperti yang kami informasikan sebelumnya, PWI Provinsi Lampung membentuk tim khusus untuk memberikan penilaian khusus kepada PWI Kabupaten Kota mana yang aktif, mana yang inovatif, dan mereka terus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat. Inilah 3 kabupaten terbaik yang dipilih oleh tim khusus tadi sebagai PWI Kabupaten Kota terbaik tahun 2025 dalam rangka hari ulang tahun ke-55 PWI Provinsi Lampung. Dilanjutkan dengan foto bersama. Plakat dan piagam penghargaan yang diberikan oleh Ketua PWI didampingi oleh Sekretaris PWI Provinsi Lampung. Ya, foto dulu. Kita berikan aplaus Bapak Ibu dan hadirin, inilah biar memotivasi ya, supaya memotivasi PWI Kabupaten Kota yang lain agar terus bergerak, terus aktif dan inovatif. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Bapak Ibu dan hadirin, acara kita hari ini diskusi sebelum kita mulai. Mohon berkenan untuk sejenak mengikuti acara potong tumpeng. Ini adalah ulang tahun PWI Provinsi Lampung yang ke-55. Tim IKWI dikomandoi oleh Ketua IKWI dan penasehat IKWI sudah menyiapkan tumpeng besar sebagai bentuk perayaan ulang tahun PWI yang ke-55 pada hari ini. Ya, maju lagi. Kami undang Bapak Ketua PWI beserta Ibu Ketua IKWI. Selanjutnya Pak Dirjen, mohon bergabung Pak Dirjen di atas panggung. Mewakili Gubernur Lampung kami persilakan Bapak Asisten untuk dapat bergabung. Ada anggota DPD RI Bapak Ahmad Bastian, silakan Bang untuk dapat bergabung juga. Ketua DKP silakan kami persilakan Bang IKZ bergabung. Juga ada Ahmad Rio Teguh, Kiai Rio dan Bang Supriyadi Alfian untuk dapat bergabung. Ya. Ya. Potong tumpeng ini akan dilakukan oleh Ketua PWI. Kita sama-sama nyanyi ya. Ibu Ketua hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun. Mohon hadirin untuk dapat berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu ulang tahun dalam rangka HUT ke-55 PWI Provinsi Lampung. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seingat bunga atau puisi. Ya, potongan pertama diberikan kepada Pak Dirjen. Maaf, bukannya pelit atau nggak mau, yang modal dikit yang penting aku berlimpah
Ketua PWI. Oke, Ketua PWI juga memenjarakan penasehat IKWI. Silakan berbaris, kita foto dulu. Silakan bapak-bapak bergabung. Untuk foto bersama mohon berkenan bergabung. Wakil Bupati Lampung Barat silakan bapak bergabung. Wakil Wali Kota Bandar Lampung silakan bapak bergabung. Ya, silakan bergabung di sini. Setelah itu kita bersiap-siap untuk diskusi. Bapak Kapolresta Bandar Lampung. Bapak Kapolresta Bandar Lampung mohon bergabung Bapak. Iya. Ini adalah bentuk sukacita perayaan ulang tahun PWI yang ke-55 tahun 2025. Mohon berkenan